Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran matematika wajib. Pada kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data, yaitu salah satunya adalah kuartil. Pada kuartil kali ini kita akan mempelajari tentang kuartil data kelompok. Mungkin kuartil data tunggal dapat pelajari di sumber belajar, bisa di YouTube, bisa di buku-buku pelajaran. Untuk kali ini kita khusus akan pelajari kuartil data kelompok. Ya, kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah atau Q1 disebut dengan kuartil pertama juga. Kemudian ada kuartil tengah atau Q2 atau disebut dengan median. Kemudian ada kuartil atas atau Q3, yaitu kuartil yang ketiga. Jadi rumus untuk kuartil pertama atau kuartil bawah adalah Q1 sama dengan TB1 ditambah 1/4 N dikurangi FK1 dibagi F1 kali panjang kelas. Itu ya, angka 1 di sana, penyebutan 1 itu karena kuartil 1 ya, kuartil bawah. Kemudian kuartil yang kedua atau kuartil tengah atau Q2 sama dengan TB2 ditambah setengah N dikurang FK2 dibagi F2 kali panjang kelas. Ini sama dengan rumus median. Kemudian Q3 atau kuartil atas sama dengan TB3 ditambah 3/4 N dikurang FK3 dibagi F3 dikali P, itu panjang kelas. Jadi di sini yang membedakan Q1, Q2 dan Q3 adalah kalau Q1 1/4 N-nya, kalau Q2 setengah N, kalau Q3 3/4 N. Itu yang menjadi kunci dalam rumus ini. Jadi anak-anak sebelum menghitung kuartil bawah atau Q1, Q2 dan Q3, anak-anak harus mengetahui dulu kalau Q1 ciri-cirinya 1/4 N, kalau Q2 ciri-cirinya setengah N, kalau Q3 untuk mencari letaknya adalah 3/4 N. Baiklah anak-anak, kita langsung kepada contoh ya. Di sana diperlihatkan tabel nilai dan tabel frekuensi ya. Kolom pertama adalah nilai, kolom kedua frekuensi. Di sana nilai 52 sampai 55 ada 5. 56 sampai 59 ada 8. 60 sampai 63 ada 10. 64 sampai 67 ada 12. 68 sampai 71 ada 9. Dan 72 sampai 75 ada 4. Sekarang anak-anak disuruh untuk menentukan nilai Q1, Q2, Q3, yaitu nilai kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas atau Q3. Nah, untuk mencari itu tentunya anak-anak harus mendapatkan dulu letak kelas kuartil ya. Maksudnya kuartil 1 letaknya di mana, kuartil 2 letaknya di mana, kuartil 3 letaknya di mana. Untuk menentukan letak Q1 tentunya kita cari dulu 1/4 N ya. Di sini sebelum kita mencari letak daripada kuartil 1, 2, dan 3, maka tabelnya kita harus rubah dulu menjadi 3 kolom ya. Itu kolom pertama adalah nilai, kolom kedua frekuensi, dan kolom ketiga adalah frekuensi kumulatif. Jadi seperti kolom tadi, nilai 55 sampai 52 sampai 55 ada 5. Itu kita geser ke kanan. Kemudian menjadi ditambahkan 8 dari 13 di baris yang kedua. Kemudian tambah 10 menjadi 23 di baris yang ketiga. Kemudian tambah 12 menjadi 35 di baris yang keempat. Kemudian 35 tambah 9 jadi 44 di baris yang kelima. Dan 44 tambah 4 jadi 48 di baris yang terakhir, yaitu interval yang 72 sampai 75. Jadi di sini adalah sigma F atau N-nya adalah jumlahnya 48.
Nah, untuk menentukan letak kuartil pertama atau Q1 tentunya kita ambil rumus 1/4 N ya. Itu 1/4 kali 48 hasilnya 12. Nah, 12-nya letaknya di mana? Kalau di interval pertama yaitu 5 kurang dari 12. Kemudian di interval yang kedua ya 13 itu di sana letaknya 12 ya. Di interval kelas 56 sampai 59. Anak-anak tandakan di sana Q1. Nah, untuk mendapatkan Q1 tentunya kita harus mencari TB1-nya. TB pada interval untuk letak kuartil pertama ya. Jadi TB dari kuartil pertama adalah 56 dikurangi 0,5 yaitu 55,5. Kemudian FK-nya adalah di atas 13 yaitu 5. Kemudian frekuensinya letak kuartil pertama yaitu frekuensinya 8. Dengan panjang kelas yaitu 4. Yaitu 56 sampai 59 kan. Itu 4 panjang kelasnya. Sehingga Q1 sama dengan TB1 ditambah 1/4 N kurang FK bagi F kali panjang kelas. Sama dengan 55,5 ditambah 12 kurang 5 bagi 8 kali 4. Itu menghasilkan 55,5 ditambah 7/8 kali 4 sama dengan 55,5 ditambah 7/2 sama dengan 55,5 tambah 3,5 sama dengan 59. Yaitu nilai Q1 ya. Perlu anak ingat untuk menentukan kuartal pertama itu anak harus mencari dulu letak di mana letaknya dia dengan rumus 1/4 N. Jadi 1/4 dari jumlah frekuensinya yaitu tadi sudah dihitung adalah 12. Ternyata 12 itu letak pada interval kelas yang kedua yaitu pada frekuensi kumulatif 13. Nah, untuk mencari kuartil kedua atau median ya, itu kita ambil setengah N. Itu setengah N sama dengan setengah dikali 48 sama dengan 24. Jadi TB-nya adalah itu 24-nya terletak di mana? Kalau di 5 tidak, di 13 tidak, di 23 tidak, di 35-nya. Lihat tabel tadi ya. Jadi 24 itu masuk di interval 64 sampai 67. Itu anak-anak buat di sana letak Q2-nya yaitu pada interval 64 sampai 67 dengan frekuensi kumulatif 35. Dari sana anak akan mendapatkan TB-nya sama dengan 64 dikurang 0,5 yaitu 63,5. Frekuensi kumulatifnya berapa? Di atas 35 adalah 23. Kemudian frekuensi daripada Q2 atau kuartil 2-nya adalah 12. Dengan panjang gelas 4 ya. Sehingga Q2 sama dengan TB2 ditambah setengah N dikurang FK2 dibagi F2 kali panjang kelas. Jadi 63,5 ditambah 24 dikurang 23 dibagi 12 dikali 4. Sehingga 63,5 ditambah 1/12 kali 4 sama dengan 63,5 ditambah 4/12 yaitu 0,3 ya. Jadi 63,5 ditambah 0,3 sama dengan 63,8. Jadi di sini untuk mencari kuartil tengah atau Q2 itu sama rumusnya dengan mencari median yang sudah anak-anak pelajari. Nah, kita lanjut dengan menentukan kuartil atas atau Q3-nya. Kita lihat tabel kembali ya, kita masukkan 3/4 N. 3/4 kali 48 hasilnya 36. Nah, 36 itu masuknya di mana? Tadi di 35 tidak ya, di 44 dia masuk. Lihat tabel tadi. Jadi di sana anak-anak taruh letak Q3-nya
yaitu pada interval kelas 68 sampai 71 dengan frekuensi 9, frekuensi kumulatifnya 44. Jadi dari sini anak-anak akan mendapatkan TB-nya 68 dikurangi 0,5 sama dengan 67,5. Berapa FK-nya? FK-nya yaitu frekuensi kelas, lihat kelas berapa? Frekuensi kuartil yang ketiga itu sebelum frekuensi sebelumnya, kumulatif sebelumnya yaitu 35 ya. Dan frekuensinya adalah 9. Jadi panjang kelasnya 4. Sehingga Q3 dapat dihitung dengan rumus TB3 ditambah 3/4N dikurangi FK3 dibagi F3 dikali panjang kelas. Sehingga 67,5 ditambah 36 dikurangi 35 dibagi 9 dikali 4. Hasilnya 67,5 ditambah 1/9 dikali 4. Sehingga 67,5 ditambah 4/9 sama dengan 67,5 ditambah 0,44 sama dengan 67,94. Jadi Bapak ulang sekali lagi, untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3, anak-anak sebagai patokannya adalah untuk Q1 adalah 1/4 N, untuk Q2 setengah N, untuk Q3 adalah 3/4 N. Jadi dengan menghitung setengah N, 1/4 N, setengah N, dan 3/4 N itu anak-anak akan dapat menentukan letak daripada kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Dari sana baru anak-anak akan bisa menentukan TB dari masing-masing kuartil, kemudian frekuensi kumulatif dari masing-masing kuartil, dan frekuensi dari masing-masing kuartil, sehingga nanti anak-anak dapat menentukan nilai Q1, Q2, Q3 atau kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dengan tepat. Baiklah anak-anak, sekian dulu untuk perjumpaan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan materi berikutnya untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, rajin belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Pada kuartil kali ini, kita akan mempelajari tentang kuartil data kelompok. Mungkin kuartil data tunggal dapat pelajari di sumber belajar, bisa di YouTube, bisa di buku-buku pelajaran. Untuk kali ini kita khusus akan pelajari kuartil data kelompok. Ya, kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah atau Q1 disebut dengan kuartil pertama juga. Kemudian ada kuartil tengah atau Q2 atau disebut dengan median. Kemudian ada kuartil atas atau Q3, yaitu kuartil yang ketiga. Jadi rumus untuk kuartil pertama atau kuartil bawah adalah Q1 sama dengan TB1 ditambah 1/4 N dikurangi FK1 dibagi F1 kali panjang kelas. Itu ya, angka 1 di sana, penyebutan 1 itu karena kuartil 1 ya, kuartil bawah. Kemudian kuartil yang kedua atau kuartil tengah atau Q2 sama dengan TB2 ditambah setengah N dikurangi FK2 dibagi F2 kali panjang kelas. Ini sama dengan rumus median. Kemudian Q3 atau kuartil atas sama dengan TB3 ditambah 3/4 N dikurang FK3 dibagi F3 dikali P, itu panjang kelas. Jadi di sini yang membedakan Q1, Q2, dan Q3 adalah kalau Q1 1/4 N-nya, kalau Q2 setengah N, kalau Q3 3/4 N. Itu yang menjadi kunci dalam rumus ini. Jadi anak-anak sebelum menghitung kuartil bawah atau Q1, Q2, dan Q3, anak-anak harus mengetahui dulu kalau Q1 ciri-cirinya 1/4 N, kalau Q2 ciri-cirinya setengah N, kalau Q3
untuk mencari letaknya adalah 3/4 N. Baiklah anak-anak, kita langsung kepada contoh ya. Di sana diperlihatkan tabel nilai dan tabel frekuensi ya. Kolom pertama adalah nilai, kolom kedua frekuensi. Di sana nilai 52 sampai 55 ada 5. 56 sampai 59 ada 8. 60 sampai 63 ada 10. 64 sampai 67 ada 12. 68 sampai 71 ada 9. Dan 72 sampai 75 ada 4. Sekarang anak-anak disuruh untuk menentukan nilai Q1, Q2, Q3, yaitu nilai kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas atau Q3. Nah, untuk mencari itu tentunya anak-anak harus mendapatkan dulu letak kelas kuartil ya. Maksudnya kuartil 1 letaknya di mana, kuartil 2 letaknya di mana, kuartil 3 letaknya di mana. Untuk menentukan letak Q1 tentunya kita cari dulu 1/4N ya. Di sini sebelum kita mencari letak daripada kuartil 1, 2, dan 3, maka tabelnya kita harus rubah dulu menjadi 3 kolom ya. Itu kolom pertama adalah nilai, kolom kedua frekuensi, dan kolom ketiga adalah frekuensi kumulatif. Jadi seperti kolom tadi, nilai 55 sampai 52 sampai 55 ada 5. Itu kita geser ke kanan. Kemudian menjadi ditambahkan 8 jadi 13 di baris yang kedua. Kemudian tambah 10 menjadi 23 di baris yang ketiga. Kemudian tambah 12 menjadi 35 di baris yang keempat. Kemudian 35 tambah 9 jadi 44 di baris yang kelima. Dan 44 tambah 4 jadi 48 di baris yang terakhir, yaitu interval yang 72 sampai 75. Jadi di sini adalah sigma F atau N-nya adalah jumlahnya 48. Nah, untuk menentukan letak kuartil pertama atau Q1 tentunya kita ambil rumus 1/4N ya. Itu 1/4 kali 48 hasilnya 12. Nah, 12-nya letaknya di mana? Kalau di interval pertama yaitu 5 kurang dari 12. Kemudian di interval yang kedua ya 13 itu di sana letaknya 12 ya. Di interval kelas 56 sampai 59. Anak-anak tandakan di sana Q1. Nah, untuk mendapatkan Q1 tentunya kita harus mencari TB1-nya. TB pada interval untuk letak kuartil pertama ya. Jadi TB dari kuartil pertama adalah 56 dikurangi 0,5 yaitu 55,5. Kemudian FK-nya adalah di atas 13 yaitu 5. Kemudian frekuensinya letak kuartil pertama yaitu frekuensinya 8. Dengan panjang kelas yaitu 4. Yaitu 56 sampai 59 kan. Itu 4 panjang kelasnya. Sehingga Q1 sama dengan TB1 ditambah 1/4N kurang FK bagi F kali panjang kelas. Sama dengan 55,5 ditambah 12 kurang 5 bagi 8 kali 4. Itu menghasilkan 55,5 ditambah 7/8 kali 4 sama dengan 55,5 ditambah 7/2 sama dengan 55,5 tambah 3,5 sama dengan 59. Yaitu nilai Q1 ya. Perlu anak ingat untuk menentukan kuartal pertama itu anak harus mencari dulu letak di mana letaknya dia dengan rumus 1/4N. Jadi 1/4 dari jumlah frekuensinya yaitu tadi sudah dihitung adalah 12. Ternyata 12 itu letak pada interval kelas yang kedua, yaitu pada frekuensi kumulatif 13. Nah, untuk mencari
kuartil kedua atau median ya, yaitu kita ambil setengah N. Itu setengah N sama dengan setengah dikali 48 sama dengan 24. Jadi TB-nya adalah, itu 24-nya terletak di mana? Kalau di 5 tidak, di 13 tidak, di 23 tidak, di 35-nya. Lihat tabel tadi ya. Jadi 24 itu masuk di interval 64 sampai 67. Itu anak-anak buat di sana letak Q2-nya, yaitu pada interval 64 sampai 67 dengan frekuensi kumulatif 35. Dari sana anak-anak akan mendapatkan TB-nya sama dengan 64 dikurang 0,5 yaitu 63,5. Frekuensi kumulatifnya berapa? Di atas 35 adalah 23. Kemudian frekuensi daripada Q2 atau kuartil 2-nya adalah 12. Dengan panjang gelas 4 ya. Sehingga Q2 sama dengan TB2 ditambah setengah N dikurang FK2 dibagi F2 kali panjang kelas. Jadi 63,5 ditambah 24 dikurang 23 dibagi 12 dikali 4. Sehingga 63,5 ditambah 1/12 kali 4 sama dengan 63,5 ditambah 4/12 yaitu 0,3 ya. Jadi 63,5 ditambah 0,3 sama dengan 63,8. Jadi di sini untuk mencari kuartil tengah atau Q2 itu sama rumusnya dengan mencari median yang sudah anak-anak pelajari. Nah, kita lanjut dengan menentukan kuartil atas atau Q3-nya. Kita lihat tabel kembali ya, kita masukkan 3/4 N. 3/4 kali 48 hasilnya 36. Nah, 36 itu masuknya di mana? Tadi di 35 tidak ya, di 44 dia masuk. Lihat tabel tadi. Jadi di sana anak-anak taruh letak Q3-nya yaitu pada interval kelas 68 sampai 71 dengan frekuensi 9, frekuensi kumulatifnya 44. Jadi dari sini anak-anak akan mendapatkan TB-nya 68 dikurangi 0,5 sama dengan 67,5. Berapa FK-nya? FK-nya yaitu frekuensi kelas, lihat kelas berapa? Frekuensi kuartil yang ketiga itu sebelum dia frekuensi sebelumnya, kumulatif sebelumnya yaitu 35 ya. Dan frekuensinya adalah 9. Jadi panjang kelasnya 4. Sehingga Q3 dapat dihitung dengan rumus TB3 ditambah 3/4 N dikurangi FK3 dibagi F3 dikali panjang kelas. Sehingga 67,5 ditambah 36 dikurangi 35 dibagi 9 dikali 4. Hasilnya 67,5 ditambah 1/9 dikali 4. Sehingga 67,5 ditambah 4/9 sama dengan 67,5 ditambah 0,44 sama dengan 67,94. Jadi Bapak ulang sekali lagi, untuk menentukan Q1, Q2 dan Q3 anak-anak sebagai patokannya adalah untuk Q1 adalah 1/4 N, untuk Q2 setengah N, untuk Q3 adalah 3/4 N. Jadi dengan menghitung setengah N, 1/4 N, setengah N dan 3/4 N itu anak-anak akan dapat menentukan letak daripada kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Dari sana baru anak-anak akan bisa menentukan TB dari masing-masing kuartil, kemudian frekuensi kumulatif dari masing-masing kuartil, dan frekuensi dari masing-masing kuartil, sehingga nanti anak-anak dapat menentukan nilai Q1, Q2, Q3 atau kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dengan tepat.
Baiklah anak-anak, sekian dulu untuk perjumpaan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan materi berikutnya untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, rajin belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Terima kasih.